Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah walaupun hanya di rumah. Saya berdoa kiranya kita dalam keadaan sehat, kuat di dalam kasih karunia Tuhan, untuk tetap menjaga kesehatan, untuk kuat di dalam iman kita, berpengharapan kita kepada Tuhan Allah kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, video ini bukanlah untuk sebuah tontonan yang hanya untuk dilihat, tetapi juga ini adalah bagian dari ibadah kita dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu yang kiranya saya berdoa menjadi berkat bagi kita dalam menghadapi hari-hari kita ke depan dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Percayalah bahwa badai ini pasti berlalu dan kita bersama-sama berdoa supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, sebab kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk lebih menjadi pemenang. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membagikan firman Tuhan pada hari ini, ada satu bagian pujian yang kita bersama-sama nyanyikan. Walaupun mungkin bagi Bapak Ibu yang ada di rumah agak sedikit asing pujian ini karena jarang untuk didengar, tapi mari kita bersama-sama belajar pujian ini, dan kiranya pujian ini menjadi berkat bagi kita sekalian untuk menguatkan kita, iman kita di dalam Tuhan, untuk semakin bertumbuh kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita akan mengangkat satu pujian, indahnya saat Kau hadir, ya Tuhan. Mari dengan segenap hati katakan, indah saat Kau hadir Tuhan. Damai di fajar pagiku berteluh, di dalam doaku nikmati hadirat-Mu saat menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Indah dan kudus hadirat damai mengalir penuh di jiwaku, Dia beriku kekuatan, membarui hatiku saat menyembah-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Mari dari awal kita naikkan pujian ini kembali bersama-sama dengan bersuara, kita katakan, indah saat Kau hadir Tuhan.
bagiku bertelur di dalam doaku, nikmati hadiratmu saat ku menyembahmu. Indah dan kudus hadiratmu, damai mengalir penuh di jiwaku. Dia beriku kekuatan, membarui hatiku saat ku menyembahmu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Mari dengan segenap hati katakan, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku kasihi Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Tuhan, ku sembah Kau.
Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, sampai pada hari ini kami ada oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami ada oleh karena kemurahan dan berkat-berkat Tuhan, pemelihara-Mu yang sempurna yang boleh kami nikmati di sepanjang hari demi hari yang lalu, waktu demi waktu di mana kami dapat melewati bersama-sama dengan keluarga. Situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak menyenangkan, dan bahkan mungkin kami hari ini ada di lembah air mata dan lembah kekelaman. Tapi itu pun kami bersyukur bahwa Allah tetap memelihara dan memberkati kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk ditabur dengan benih firman Tuhan. Dan kami mau menyiapkan telinga kami dan hati kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara di tengah-tengah kami pada hari ini ketika kami merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami beroleh hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga kami bergairah di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami bertumbuh. Walaupun keadaan-keadaan sulit, tapi di keadaan sulit itu kami juga dapat bertumbuh dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Bapa, pada hari ini berbicaralah, berikan kami kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan, dan kami semuanya diberkati dengan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hati kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka satu bagian firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam Zakaria pasal yang keempat. Ada 2 ayat. Yang pertama Zakaria pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan kita dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Pertama kita buka dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Saya akan bacakannya dan kita simak dalam Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan katakan demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta alam. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan katakan demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, tema pada hari ini untuk kita renungkan yaitu mengalahkan musuh besar. Mengalahkan musuh besar. Nah, ketika kita mendengar tema ini, nah kemudian ada pemikiran kita yang mungkin negatif seperti itu dengan berkata, apa mungkin iya bahwa ada orang Kristen yang memiliki musuh, apalagi musuh besar? Apakah orang Kristen memiliki musuh? Bukankah orang Kristen diajarkan untuk mengasihi? Bukankah orang Kristen diajari untuk mengampuni? Bukankah orang Kristen diajarkan Tuhan untuk memaafkan? Tapi mengapa pada hari ini temanya adalah mengalahkan musuh besar? Siapakah musuh besar kita? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 mencatat, musuh kita bukanlah darah dan daging. Berlawanan kita bukanlah darah dan daging. Berlawanan kita bukanlah manusia-manusia. Tetapi perhatikan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dikatakan apa? Musuh-musuh kita adalah penghulu-penghulu dunia. Penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah yang gelap ini. Dan roh-roh jahat yang ada di udara. Itulah musuh besar kita. Sama seperti dalam Kejadian 3 ayat 14 sampai yang ke-15. Firman Tuhan mencatat bahwa ular akan diremukkan oleh tumit kita, oleh kaki kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah musuh yang terbesar bagi kita hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, musuh kita sekali lagi bukanlah sesama kita manusia, musuh kita bukanlah tetangga-tetangga kita, musuh kita bukanlah orang-orang di sekeliling kita. Tapi musuh-musuh kita hari ini adalah roh-roh
yang ada di balik mereka. Nah, itu yang kita hari-hari ini mau persiapkan diri kita untuk mengalahkan musuh-musuh kita yang besar itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang keempat, dikatakan bahwa kamu berasal dari Allah anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca teks dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, ada satu kalimat, janganlah percaya akan setiap roh. Nah, maksudnya apa? Nah, saya memperhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan bahwa kata roh dalam teks ini menunjuk kepada pengajar-pengajar firman Allah. Orang-orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, roh dalam kata roh di sini adalah dipakai menunjuk kepada orang-orang yang memberitakan firman Allah. Bukan berarti yang kata roh yang adalah pneuma dalam bahasa Yunani itu berhubungan dengan seorang pengajar, tidak, tetapi tetap berhubungan kepada roh. Tetapi dalam konteks ayat 1 Yohanes yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-6 satu perikop ini adalah berbicara tentang pengajar-pengajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, disampaikan bahwa pengajar-pengajar itu tentu mengakui dalam diri mereka bahwa mereka dipimpin oleh roh. Mengakui bahwa mereka menyampaikannya diilhami oleh Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu Yohanes mengingatkan untuk jangan percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Yang dimaksud dengan ujilah roh-roh itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ujilah pengajar-pengajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, apa yang salah? Nah, ternyata ada dikatakan nabi-nabi palsu. Nah, mengapa muncul nabi-nabi palsu? Kita terheran-heran, mengapa ada pengajar-pengajar palsu? Nah, siapa mereka pengajar-pengajar palsu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Yohanes mengingatkan untuk janganlah terlebih dahulu, atau bahasa sehari-harinya berkata, janganlah terlalu cepat-cepat atau buru-buru untuk mempercayai pengajar-pengajar. Nah, tetapi ujilah pengajar-pengajar itu dengan roh Allah yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita bertanya, masa akan ada sih pengajar-pengajar palsu? Nah, saya tertarik Bapak Ibu ketika saya merenungkan hal ini, saya buka dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian bahwa hal itu tidak usah mengherankan, sebab apa? Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan kamu heran dengan nabi-nabi palsu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam mengalahkan musuh besar kita, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, apa sih yang harus aku perbuat? Apakah kemudian aku berdiam diri dengan berkata, itu bukan urusanku, itu pengajar-pengajar teologi yang mengkritisi dan kemudian menilai, menimbang segala sesuatunya, apa yang benar dan apa yang baik dan apa yang salah. Nah, bagianku hanya terima firman saja. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yohanes ini memperingatkan seluruh jemaat yang ia layani untuk tetap berjaga-jaga dengan tidak terlalu percaya, tetapi ujilah pengajar-pengajar itu. Karena kalau kita salah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengan memahami firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang tersesat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau tidak mau kita harus mengalahkan musuh besar itu. Perjuangan kita bukanlah perjuangan hanya segelintir orang yang memperjuangkan tentang kebenaran, tetapi setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pun harus menegakkan apa yang menjadi kebenaran. Dan Tuhan katakan kepada kita, beritakanlah apa yang menjadi kebenaran dalam dirimu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita perhatikan ada 3 bagian penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam teks firman Tuhan dalam 2 ayat, baik itu di Zakaria, baik itu juga di Yohanes yang kita renungkan pada hari ini, yang memberkati kita dengan 3 poin. Bagian yang pertama, ayat yang ke 1 Yohanes yang ke-4 ayat yang ke-4a, firman Tuhan katakan demikian.
Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Nah, poin yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, pastikan dulu bahwa kita di dalam Allah. Kita di dalam Yesus Kristus. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ada di rumah yang mengikuti renungan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita sudah yakin bahwa kita di dalam Yesus Kristus? Ataukah kita hanya di pinggir-pinggir saja? Ataukah kita ya dekat-dekat sajalah, tidak usah di dalam tapi dekat-dekat saja? Penting bagi kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk di dalam Yesus. Mengapa? Jangan kita menjadi anak-anak sekewa. Di dalam cerita ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 13 sampai yang ke-16. Di mana anak-anak sekewa itu yang mereka adalah notabene adalah pelayan-pelayan di rumah bait Allah pada saat itu. Sebagai seorang imam loh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hanya mereka tidak hidup di dalam Kristus. Nah, ketika anak-anak sekewa ini mencoba untuk mengusir setan demi nama Yesus dan demi nama Paulus, kemudian setan itu bilang apa? Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Kamu siapa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita menjadi anak-anak sekewa yang tidak tinggal di dalam Kristus tetapi mencoba untuk mengalahkan musuh besar. Maka kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sama seperti anak-anak sekewa akan dipermalukan. Dalam bahasa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Kisah Para Rasul itu digagahi. Artinya dibuat malu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, peperangan kita bukanlah darah dan daging, tapi penghulu-penghulu kuasa di udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mendorong bagi kita sekalian, ayo perangi roh-roh ini. Jangan diam saja dan jangan menjadi lemah dengan keadaan kita. Karena Kristus Bapak Ibu dikasih Tuhan tidak memerintahkan kita untuk pasrah dengan keadaan. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari-hari ini pastikan bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Sebab apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita ada di dalam Kristus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka setan pun akan takluk kepada kita. Mereka akan ada di bawah kakimu dan engkau akan meremukkan kepalanya. Jika apa? Engkau hidup di dalam Kristus. Maka kejadian pasal yang ketiga itu akan digenapi dalam hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita tinggal di dalam Kristus. Tetapi kalau kita hanya di pinggir-pinggir saja, apalagi kalau di luar jauh dari jangkauan Tuhan, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita Bapak Ibu bermimpi untuk mengalahkan musuh besar kita, penguasa-penguasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita bergumul dengan suami kita, kalau hari ini kita bergumul dengan istri kita, kalau hari ini kita bergumul dengan anak-anak kita, kalau hari ini kita bergumul dengan keadaan ekonomi kita dan segala sesuatu yang kita hadapi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan perangi orangnya. Jangan perangi apa yang ada di depan mata kita. Sebab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesungguhnya yang real, yang nyata itu adalah apa yang kita tidak lihat. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu Bapak Ibu, pastikan diri kita tinggal di dalam Kristus. Sebab kalau kita tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yohanes mencatat berkata bahwa jikalau engkau, Yesus berkata, jikalau engkau tinggal di dalamku, maka engkau dapat melakukan segala sesuatu. Di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, pastikan dulu kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar teks bagian firman Tuhan ini. Pastikan dulu kita tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun jenis masalahnya, pergumulannya, apapun yang hari-hari ini kita sedang doakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, fokus kepada satu hal inti dalam poin yang pertama ini dulu. Apakah kita sudah tinggal di dalam Tuhan? Ataukah kita masih di pinggir-pinggirnya? Ataukah kita masih setengah-setengahnya untuk ikut Tuhan? Atau kita merasa bahwa aku masih mau menikmati dosa yang lain dan aku belum mau melepaskan segala sesuatu? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya mendorong Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari putuskanlah hari ini hidup kita. Apakah kita pada hari ini mau mengikut Tuhan? Kalau mau mengikut Tuhan, firman Tuhan katakan tinggalkan semuanya itu dan mari engkau ikutlah aku. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan,
Di ayatnya yang Zakaria pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah apa? Bukan dengan keperkasaan, kekuatan, melainkan dengan roh Allah. Dalam pandangan Kristen, kalau kita merenung-renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bisa enggak kita ini punya anak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di rumah kita. Kita kadang-kala bertanya dalam diri kita masing-masing, salah enggak ya dalam pandangan iman Kristen kalau menyekolahkan anak? Mengapa memberikan anak-anak pelajaran formal di sekolahannya, baik TK, SD, SMA, dan kemudian perguruan tinggi, dan sampai S1, S2, dan S3. Salah enggak ya? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menjawabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam pandangan iman Kristen bahwa mengenyam pendidikan itu sangat baik, dan Tuhan mendorong kita untuk menjadi pintar dan bijaksana. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Saya teringat Bapak Ibu satu bagian teks firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak memiliki pengetahuan akan Tuhan. Karena engkau yang menolak pengenalan akan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru yang Tuhan mau semakin kita mengenyam pendidikan, tahu baca tulis dan tahu untuk berpikir dengan baik dan bijaksana, itu akan membuat kita sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan semakin mengenal Tuhan dan semakin merendahkan hati kita untuk tunduk kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak bisa dipungkiri, ada dua sisi Bapak Ibu seperti mata uang Bapak Ibu. Dalam satu sisi yang berbeda Bapak Ibu, ketika dia semakin pintar dan semakin Bapak Ibu berpengetahuan tinggi, Bapak Ibu kadangkala manusia menjadi sombong. Kadangkala berpikir dengan hikmatnya, dengan kepintarannya, dia dapat memecahkan berbagai masalah. Dengan kemampuannya, dia dapat menyelesaikan masalah. Tapi dalam satu sisi yang Tuhan mau adalah ketika engkau semakin berhikmat, ketika engkau memiliki pendidikan yang tinggi, bukankah seharusnya engkau semakin menunduk? Kalau diistilahkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan seperti padi, semakin berisi maka semakin merunduk. Tetapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang semakin pintar, semakin bijaksana, maka dia akan semakin kepalanya tegak. Dia semakin sombong dengan berpikir bahwa hikmatkulah, kepandaiankulah, maka aku bisa. Nah pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, bukan dengan keperkasaan. Artinya begini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, oke, kita mengenyam pendidikan, tetapi pendidikan itu untuk mengarahkan kita untuk semakin tunduk kepada Tuhan. Pendidikan itu mengarahkan kita untuk semakin mengasihi Tuhan. Pendidikan itu untuk kita gunakan dengan semaksimal mungkin yang kita miliki untuk melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendorong bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang punya anak, ayo sekolahkan mereka tinggi-tinggi. Walaupun kadang-kala kita bergumul dengan biayanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjuangkanlah, berdoalah kepada Tuhan dengan biaya sebesar apapun untuk memberikan mereka pendidikan yang tertinggi dalam hidup mereka. Kalau kita berdoa, biarlah Tuhan pakai mereka untuk melayani dengan profesi mereka, untuk melayani Tuhan dengan apa yang talenta yang mereka miliki. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan untuk menjadi sebuah kesombongan, bukan menjadi sebuah keperkasaan, tetapi dengan roh Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk mengalahkan musuh besar kita. Kalau kita tidak memiliki hikmat, bagaimana kita dapat mengalahkan musuh? Kalau kita tidak memiliki hikmat untuk belajar, bagaimana mungkin kita mengalahkan musuh? Karena untuk mengalahkan musuh membutuhkan yang namanya strategi. Untuk mengalahkan musuh dibutuhkan hikmat Tuhan. Dalam mengalahkan musuh maka kita perlu belajar firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mendorong bagi kita sekalian, ayo walaupun kita ada di rumah kita masing-masing pada hari ini, tetaplah membuka firman Tuhan. Tetaplah merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam.
Sebab dalam Mazmur pasal yang pertama katakan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya dan tidak layu, dan apa saja yang mereka lakukan pasti berhasil. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka tidak mengenal namanya musim. Karena apa? Karena mereka dipelihara baik oleh firman Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya mendorong bagi kita poin yang kedua Bapak Ibu, untuk kita mengalahkan musuh besar kita dengan roh-roh penghulu kuasa di udara Bapak Ibu. Karena roh-roh itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tua, dia memiliki pengalaman beribu-ribu tahun. Dan dia Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bukanlah lawan yang gampangan untuk dikalahkan, tetapi hanya satu. Ketika Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita mengandalkan roh Tuhan, tinggal di dalam roh Allah, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dengan hikmat yang Tuhan beri untuk kita mengalahkan musuh besar kita, maka kita tampil menjadi pemenang. Hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga di dalam 1 Yohanes, kembali kita dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan di bagian yang B, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga Bapak Ibu yang perlu kita renungkan pada hari ini, bahwa roh Allah lebih besar daripada roh dunia. Ada satu kalimat yang cukup menarik begini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa jadilah pemberani sekalipun pada kenyataan sebenarnya bahwa engkau memiliki rasa takut. Saya ulangi sekali lagi, jadilah engkau pemberani sekalipun di dalam dirimu engkau merasakan ketakutan. Pertanyaannya adalah, dari mana aku dapat keberanian jikalau ternyata terlebih dahulu ketakutan menguasai diriku? Ada sebuah pernyataan yang cukup menarik, yang kontroversi menurut saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kalimat seperti ini. Percaya kepada diri sendiri bahwa kamu bisa. Kamu mampu, percaya kepada dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata-kata ini adalah kata-kata motivator untuk memberikan semangat kepada seseorang ketika menghadapi pergumulan, dan kemudian pergumulan yang dia hadapi itu mendorong dia untuk percaya kepada dirinya sendiri. Oke Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita ambil dulu bahwa dia percaya kepada dirinya sendiri. Pertanyaannya, apakah dia betul-betul percaya kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu? Pada kenyataannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau melihat percaya kepada dirinya sendiri, dia melihat pada dirinya sendiri bahwa ternyata dia adalah orang yang tidak mampu. Karena di dalam dirinya berkata bahwa aku takut, aku cemas, aku khawatir. Dan kemudian dalam dirinya kalimatnya berkata percaya kepada dirimu sendiri, padahal dalam dirinya sendiri adalah ketakutan. Bagaimana mungkin dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas itu yang membuat dia menjadi orang yang percaya kepada dirinya sendiri, yang membuat dia berhasil menghadapi masalahnya. Ini juga adalah kalimat yang tidak alkitabiah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang benar apa kan itu? Nah perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasa takut adalah bentuk emosi dari manusia yang paling dasar dan paling kuat. Rasa takut tidak bisa dihilangkan dalam diri manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasa takut ini seperti ada dua sisi yang cukup menarik. Sisi yang pertama, sisi yang positif. Kalau rasa takut dengan rasa positif Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka dampaknya akan membuat dia lebih waspada. Akan membuat dia lebih berhati-hati. Memutuskan segala sesuatu karena ia memiliki rasa takut. Sebab kalau orang yang tidak memiliki rasa takut atau kehilangan rasa takut, maka dia akan menjadi orang yang sembrono, orang yang asal-asalan melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau dia memiliki rasa takut, maka dia akan melakukannya dengan segenap hatinya dan dengan hati-hati untuk mengerjakannya supaya jangan menjadi salah. Tetapi hal yang negatifnya dari rasa takut adalah bahwa rasa takut membuat dia kehilangan kepercayaan diri. Rasa takut akan membuat dia kehilangan kekuatan, keberanian untuk melangkah. Rasa takut akan membuat dia menjadi fobia. Fobia itu adalah rasa takut berlebih yang berakibat bahwa ia tidak mau melakukan apapun karena ketakutannya lebih besar dari sebuah tindakan yang dia lakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang
Rasa takut itu sesuatu hal yang manusiawi yang terjadi dalam diri manusia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita apa? Roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalimat kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu adalah bukan dalam arti kata fisik bahwa mereka telah mengalahkan dengan fisik nabi-nabi palsu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka mengalahkan nabi-nabi palsu ini dengan roh Allah yang ada dalam diri iman orang percaya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana cara mengalahkan musuh besar kita adalah dengan cara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tinggallah di dalam roh Allah, tinggallah di dalam Allah, sebab roh Allah itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, yang akan membuat kamu lebih besar dan mampu mengalahkan nabi-nabi palsu dan musuh besar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini pengajar-pengajar palsu yang mengajarkan firman Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mencari sebuah keuntungan, itu akan dapat kita nilai, akan dapat kita Bapak Ibu membedakannya bukan karena hikmat daripada kita, bukan karena keterampilan yang kita miliki, melainkan karena roh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini bangkitlah untuk mengalahkan musuh kita yang tidak kelihatan. Bagaimana caranya? Tinggallah di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Dan kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukan dengan keperkasaan, bukan kehebatan, bukan kemampuan karena kita, karena iblis sudah hidup ratusan tahun sebelum kita hidup. Andalkanlah Tuhan. Tinggallah di dalam roh Allah. Sebab roh Allah itu lebih kuat daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pada hari ini firman yang kita renungkan. Bangkitlah. Jadilah terang. Sebab hari ini dunia sedang dalam keadaan gelap. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin aku menjadi terang kalau kebutuhanku belum memenuhi? Bagaimana aku bangkit kalau aku telah kehilangan banyak hal dalam hidupku? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada kita, hidupmu belum berakhir, tapi hidupmu sedang dimulai. Sedang dimulai apa? Dengan perkara-perkara Allah yang Allah berikan bagi kita untuk kita jalani. Oleh sebab itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab roh Allah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percayalah kepada Allah. Peganglah firman-Nya. Kalau hari ini kita berkata bahwa kebutuhanku tidak ada, Pak, percaya kepada Allah. Dan jangan andalkan kekuatan kita. Berdoalah kepada Allah. Peganglah firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya iman kita menjadi kuat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalahkan roh yang tidak kelihatan itu. Kalahkan pengendali-pengendali orang-orang di balik orang-orang yang kita kasihi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peperangan kita bukanlah peperangan dengan manusiawi, bukan dengan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dan jangan biarkan dirimu tertidur, tetapi berjaga-jagalah di dalam roh Allah. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Bapa, kami berdoa Tuhan, setiap kami yang mengalami pergumulan, setiap kami yang mengalami masalah, kami Tuhan Yesus seringkali menjadi khawatir dan menjadi lemah. Pada hari ini Tuhan, bimbing kami ya Bapa, bimbing kami ya Tuhan. Hamba-Mu pada hari ini berdoa Tuhan Yesus, setiap umat-Mu yang hari ini lemah imannya, setiap umat-Mu yang pada hari ini Tuhan kehilangan pegangan dan kekuatan dan iman, tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan dengan roh-Mu yang tinggal dalam diri kami. Mari Tuhan Yesus saat ini Tuhan, setiap umat-Mu yang ada di rumah, jamah mereka ya Tuhan, jamah Tuhan mereka ya Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Tiada ya seperti Engkau. Dengan segenap hati, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh seru doaku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Dengan segenap hati katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, pada hari ini hamba-Mu berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang mengalami pergumulan hari-hari ini dijamah oleh Tuhan. Setiap kami yang mengalami kekurangan hari-hari ini, Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kecukupan berkat-berkat Tuhan. Setiap kami yang hari ini mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, Tuhan jamah oleh bilur darah Tuhan Yesus. Setiap kami yang hari-hari ini kekurangan berkat-berkat Tuhan, biarlah tercurah dari pintu-pintu surga-Mu untuk mencurahkan berkat lewat orang-orang yang Tuhan kirim. Sehingga Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu yang sempurna itulah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Pada hari ini umat-Mu yang mengalami kelemahan iman, Tuhan Yesus melewati pergumulan dan persoalan rumah tangga dan persoalan sanak famili mereka. Tuhan, Engkau memberkatinya. Tuhan Yesus menjamah segala apa yang menjadi pergumulan batin mereka. Tuhan, kami percayakan setiap pergumulan kami, ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kami lalui bersama-sama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan pada hari ini, setiap kami Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah hari ini, Tuhan, Engkau memberkati kami. Biarlah lawatan Allah terjadi dalam hidup kami, mengangkat kami yang lemah, mengangkat kami ya Tuhan Yesus yang kekurangan dengan segala hal. Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, penyedia segala sesuatunya. Dan biarlah Tuhan iman kami bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami semakin berbuah dan beruntung dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa hamba-Mu dan kami semuanya mengamininya, bahwa hari ini kami telah menerima apa yang baik, apa yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Ini doa kami, demi kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.